Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akram Akif, mahasiswa D3 Akuntansi Universitas Sriwijaya dengan NIM 01110581923004 dengan unsur pengajar Dr. Hajar Elasari, SD MSI AK, dan Bapak Iwan Efriadi, SD MSI AK. Di sini saya akan membahas anggaran bahan baku. Apa itu anggaran bahan baku? Yuk kita bahas di slide selanjutnya. Oke, kita langsung ke pengertian anggaran bahan baku. Apa itu anggaran bahan baku? Anggaran bahan baku adalah semua anggaran yang dan merencanakan secara terperinci tentang penggunaan bahan baku untuk proses produksi selama periode yang akan datang. Bahan baku yang digunakan dalam proses produksi dikelompokkan menjadi bahan baku langsung, yaitu direct material, dan bahan baku tak langsung, indirect material. Apa itu bahan baku langsung? Bahan baku langsung adalah semua bahan baku yang merupakan barang yang dihasilkan. Contohnya seperti meja dan kursi kayu. Kemudian apa itu bahan baku tak langsung? Bahan baku tak langsung adalah bahan mentah yang digunakan dalam proses produksi. Contohnya seperti paku dan cat. Kemudian ada manfaat anggaran kebutuhan bahan baku. 1. Sebagai pedoman kerja. Kedua, sebagai alat untuk mengerjakan koordinasi kerja. Yang ketiga, sebagai alat pengawasan kerja. Yang ketiga, ini ada data dan informasi untuk menyusun anggaran bahan baku. Rencana produksi yang tertuang dalam anggaran yang akan diproduksi, khususnya tentang jumlah dari masing-masing jenis barang yang akan diproduksi dari waktu ke waktu selama periode tertentu. Yang kedua, sebagai standar pemakaian bahan baku dari masing-masing bahan baku untuk proses produksi yang ditetapkan dan berlaku di perusahaan. Standar pemakaian bahan baku diperlukan untuk memenangkan efisiensi pemakaian bahan baku atau controlling. Kemudian pada selanjutnya yaitu tujuan penyusunan anggaran bahan baku. Pada tujuannya itu 1. Memperkirakan jumlah kebutuhan bahan baku. Yang kedua, memperkirakan jumlah pembelian bahan baku yang diperlukan. Yang ketiga, sebagai dasar untuk memperkirakan kebutuhan dana yang diperlukan untuk melaksanakan pembelian bahan baku. Yang keempat, sebagai dasar penyusunan biaya produksi, yakni memperkirakan komponen. Yang kelima, harga pokok pabrik karena penggunaan bahan baku dalam proses produksi. Yang keenam, sebagai dasar melaksanakan fungsi pengawasan bahan baku. Nah, di sini ada jenis anggaran bahan baku. Apa saja itu? Yang pertama itu anggaran kebutuhan bahan, yaitu yang disusun untuk merencanakan jumlah fisik bahan baku langsung yang diperlukan. Tetapi nilainya bukan dalam rupiah. Manfaatnya berguna sebagai dasar penyusunan anggaran pembelian bahan baku dan anggaran biaya bahan baku. Yang kedua, yaitu anggaran pembelian bahan baku yang berisi rencana kuantitas bahan baku yang harus dibeli oleh perusahaan dalam periode waktu tertentu atau waktu yang akan datang. Ini harus dilakukan secara teliti dan hati-hati dalam hal jumlah dan tanggal. Kemudian ada anggaran persediaan bahan baku. Anggaran persediaan bahan baku ini ada ada dua, yaitu FIFO dan LIFO. FIFO ini adalah first in, first out. Yang dimaksud dari first in, first out ini yang adalah bahan mentah yang lebih dahulu masuk gudang. Berarti bahan yang pertama masuk gudang itu digunakan juga untuk proses produksi. Nah, terus ada LIFO, last in first out, berarti yang masuk terakhir keluar pertama. Ini merupakan kebalikan dari FIFO. Sekian itu dari penjelasan singkat dari materi anggaran bahan baku. Yuk kita lanjut ke pembahasan soal. Oke, kita sudah sampai di pembahasan soal. Di sini ada PT Semesta Raya. Di mana PT Semesta Raya ini
setiap triwulannya pada tahun 2014 berdasarkan kebijakan stabilisasi persediaan untuk membuat taplak meja bermerek IL. Pada tahun 2014 ini ada 4 triwulan, yaitu triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Di sini ada triwulan 1 yaitu 87.100, kemudian TW2 yaitu 109.500, kemudian di TW3 ada 109.500, kemudian di TW4 ada 131.500, dan total pada tahun 2014 itu 438.000. Kemudian ada standar pemakaian bahan baku. Bahan baku di sini ada 2, yaitu kain dan benang. Kemudian untuk standar pemakaian bahan baku kain 0,5 meter dengan harga 35.000. Kemudian ada benang yaitu 1 gulung dengan harga 15.000. Nah, terus ada dari manajemen PT Semesta Raya memperkirakan akan memiliki bahan kain sebanyak 5.000 meter pada tanggal 1 Januari 2014, yaitu pada awal triwulan 1 tahun 2014. Jumlah persediaan awal kain untuk triwulan berikutnya adalah 120% dari jumlah persediaan awal kain pada triwulan sebelumnya. Adapun untuk bahan baku berupa benang diperkirakan perusahaan akan mempunyai 1.000 gulung pada tanggal 1 Januari 2014, yaitu awal triwulan 1 tahun 2014. Jumlah persediaan awal benang untuk triwulan berikutnya adalah 110% dari jumlah persediaan awal benang triwulan sebelumnya. Nah, dari deskripsi soal atas kita diminta untuk membuat anggaran pemakaian bahan baku PTSR Kooperasi Semesta Raya per triwulan untuk setiap bahan baku yang dibutuhkan dalam proses produksi. Nah, soal kedua, membuat anggaran pembelian bahan baku PT Semesta Raya atau PTSR per triwulan setiap bahan baku yang digunakan dalam kegiatan produksi. Nah, di sini kita langsung jawab ke anggaran pemakaian bahan baku. Di sini ada tertera di sini anggaran pemakaian bahan baku PT Semesta Raya tahun 2014, bahan bakunya kain. Triwulannya ada 1, 2, 3, dan 4. Dan di sini ada harga produksinya yaitu 87.100. Kemudian ada triwulan 2 109.500, di triwulan 3 ada 109.500, di triwulan 4 ada 131.500. Kemudian start SUR-nya yaitu 0,5. Kemudian harga kainnya yaitu 30.000. Nah, di sini kebutuhan bahan bakunya 87.000 dikali dengan 0,5 yang menghasilkan 43.550. Kemudian di triwulan 2 sama juga dikalikan 109.500 dikali 0,5 yang menghasilkan 54.750. Di triwulan 3 juga sama, hasilnya 54.750. Kemudian di triwulan 4 131.500 dikali 0,5 hasilnya 65.450. Kemudian untuk mengetahui biaya pemakaian bahan baku yaitu harga per meter dikali kebutuhan bahan baku yang menghasilkan 1.524.250.000 rupiah. Kemudian di triwulan 2 juga sama, yaitu 1.919.250.000 rupiah. Di triwulan 3 juga sama, kemudian di triwulan 4 2.308.250.000 rupiah. Kemudian total biaya pemakaian bahan baku pada tahun 2014 untuk bahan baku kain yaitu senilai 7.665.000.000. Kemudian kita lanjut ke bahan baku benang. Di bahan baku benang ini produksinya sama dengan yang di atas, yaitu 87.100, 109.500, dan 109.500 dan 131.500. Tetapi yang membedakannya yaitu SUR-nya yaitu 1 gulung. Harga per meter 1 gulung ini 15.000. Nah, untuk mendapatkan kebutuhan bahan baku dikalikan 1 produksi dikalikan SUR yang menghasilkan 87.100. Kemudian di triwulan 2 juga sama, yaitu 109.500. Di triwulan 3 juga sama, 109.500.
Kemudian di triwulan 4 131.500 dikali 1 130, hasilnya 131.500. Untuk mengetahui biaya pemakaian bahan baku sama juga sama caranya seperti di atas, yaitu harga per meter dikali kebutuhan bahan baku yang menghasilkan 1.300.500.000 rupiah. Kemudian di triwulan 2 juga sama 1.642.500.000 rupiah. Kemudian di triwulan 3 juga sama hasilnya, dan di triwulan 4 yaitu 1.998.500.000 rupiah. Untuk total pemakaian bahan baku benang tahun 2014 yaitu 6.570.000.000 rupiah. Kita sudah menjawab di anggaran pemakaian bahan baku. Yuk kita lanjut ke anggaran pembelian bahan baku. Di sini itu sudah tertera anggaran pembelian bahan baku PT Semesta Rakyat tahun 2015. Di sini ada 43.550, ini diambil dari anggaran pemakaian bahan baku sebelumnya. Di triwulan 2 juga sama, triwulan 3 dan 4 juga sama. Kemudian persediaan awalnya sesuai dengan soal tadi 5.000. Nah, kan tadi kan dikali dengan pada tahun triwulan selanjutnya akan 120%. 5.000 dikali 120% hasilnya 6.000. Kemudian di triwulan selanjutnya juga sama dikali 122% juga. Kemudian di triwulan 4 juga sama menghasilkan 8.640. Kemudian apabila sudah terisi, kita dari yang triwulan 2 ini jadi persediaan akhir bahan baku di triwulan 1. Kemudian yang selanjutnya juga triwulan 2 dan triwulan 3. Untuk triwulan 4 kita kalikan yang triwulan 3, kalikan yang 120% tadi, hasilkan 10.350. Untuk total kebutuhan bahan baku, cara mendapatkan hasilnya yaitu 43.550 dibagi dengan 6.000 yang menghasilkan 49.550, dan triwulan selanjutnya juga begitu. Kemudian jumlah pemakaian bahan baku triwulan 1 yaitu 49.550 dikurang dengan persediaan awal bahan baku yaitu 5.000 yang menghasilkan 44.550. Kemudian di triwulan 2, 3, dan 4 juga sama pada 61.000. Tentunya di triwulan 2 yaitu 61.550 dikurang 5.000 yang menghasilkan 55.950. Kemudian di triwulan 3 juga sama, triwulan 4 juga sama. Kemudian untuk mengetahui total pembelian bahan baku, ini 44.000 di jumlah pembelian bahan baku yaitu 44.000 di triwulan 1 dikalikan 35.000 yang menghasilkan 1.559.200. Maaf, 1.559.250.000 rupiah. Kemudian di triwulan 2 juga sama, 55.450 dikalikan 35.000 rupiah menghasilkan 1.958.250.000 rupiah. Kemudian di triwulan 3 56.190 rupiah dikalikan 35.000 menghasilkan 1.966.650.000 rupiah. Di triwulan 4 67.678 dikali 35.000 menghasilkan 2.368.730.000 rupiah. Total biaya pembelian bahan baku pada tahun 2014 yaitu 7.852.880.000 rupiah. Itu untuk bahan baku kain. Kemudian kita pindah ke bahan baku benang. Pada bahan baku benang ini
pemakaian bahan baku kita ambil dari soal sebelumnya, hasil sebelumnya. Kemudian di persediaan awal tadi kan 1000 soal. Kemudian kita kalikan 110%, dimasukkan 1100. Di triwulan 3 juga sama, kita kalikan 110%, ya dimasukkan 1210. Dan di triwulan 4 dikalikan 110, masukkan 1371. Kemudian di triwulan 2 persediaan awal kita gunakan menjadi persediaan akhir bahan baku di triwulan 1, yaitu 1100. Kemudian di triwulan 2 juga sama, kita ambil dari triwulan 3. Kemudian di triwulan 3 kita ambil dari triwulan 4. Kemudian di triwulan 4, di triwulan 4 ini kita kalikan saja triwulan 3 ini 1301 kali 110%, kan 1464. Kemudian pada total kebutuhan bahan baku ini 1100, maaf 8100 dibagi 1100 yang menghasilkan 88.200. Kemudian di triwulan selanjutnya juga sama. Kemudian kita langsung pindah ke jumlah pembelian bahan baku. Pada jumlah pembelian bahan baku, di ini total kebutuhan bahan baku kita kurangkan pembelian awal bahan baku 88.200 dikurangkan 1000 jadi 87.200. Kemudian di 100 di triwulan 2 110.710 dikurang 1.100 menghasilkan 109.610. Kemudian di triwulan 3 juga sama, yang menghasilkan 109.621. Kemudian di triwulan 4, ini 133.364 dikurang 1.351 menghasilkan 132.033 perak rupiah. Untuk mengetahui total pembelian bahan baku lagi, kita kalikan jumlah pembelian bahan baku yang ini, kita kalikan dengan harga per meter, menghasilkan 1.308 juta. Kemudian di triwulan 2 juga sama, 109.610 dikali 15.000 yaitu 1.441.150.000 rupiah. Dan di triwulan 3 juga sama, kita kalikan 109.621 maka 1.644.319.000 rupiah. Kemudian di triwulan 4 juga sama, 132.033 perak dikalikan 15.000 menghasilkan 1.490.496.500 perak. Nah, untuk biaya pembelian bahan baku pada tahun 2014 ditotalkan dari triwulan 1 sampai 4 menghasilkan 6.576.961.500 ya. Inilah cara mencari anggaran pemakaian bahan baku dan anggaran pembelian bahan baku. Semoga pemaparan materi yang saya sampaikan mengerti. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.